Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang PPG 2022. Oke, lanjut ya teman-teman. Kali ini kita bahas lagi soal pedagogik pretest PPG sesuai dengan kisi-kisi terbaru 2022. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa like video ini dan juga subscribe sebagai bentuk apresiasi atau bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi ya untuk nanti memberikan materi-materi sesuai dengan kisi-kisi atau indikator di pretest PPG 2022. Jangan lupa juga teman-teman nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru ya. Boleh juga teman-teman update infonya di IG aku cispi_47, cispi_47. Bisa join juga ya di grup Telegram, linknya aku sertakan di deskripsi. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini aku bahas tentang indikator dari mulai nomor 21, 22, 23. Kemarin di video sebelumnya itu sudah sih bahas ya yang nomor 21, tapi mungkin teman-teman masih belum familiar ya dengan teori psikoanalitis, teori ekologis, dan juga etologis. Jadi aku bahas lagi di sini teman-teman. Untuk yang indikator nomor 21, nantinya akan disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Nanti kita bisa menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Jadi, itu menggunakan teori belajar apa sih? Itu maksudnya. Jadi, paling tidak kita paham apa ya ciri-cirinya atau keyword dari masing-masing teori belajar tersebut. Yang kedua, disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Hampir sama ya. Yang ketiga, nah yang di sini ini aplikasi terhadap pembelajaran dan teori belajarnya ada behavior, konstruktivis, sosial, dan teori belajar kognitif. Kalau ini sih teman-teman udah sering belajar ya kita ya bareng-bareng. Nah, di sini disajikan narasi PBM dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar. Peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Jadi intinya teman-teman di sini paham masing-masing dari teori belajar ini. Oke. Oh iya, nanti di akhir video akan ada giveaway ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan di skip-skip, disimak sampai selesai. Oke. 1. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Di dalam teori ini juga dijelaskan jika perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Para pencetus teori ini juga percaya jika perkembangan merupakan proses yang dinamis dan juga aktif, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang ada sejak lahir, serta pengalaman emosional dan juga sosial. Teori yang dimaksud adalah apakah ekologi, etologi, psikoanalitis, belajar sosial, atau kognitif, teman-teman. Oke, di sini kata kuncinya adalah kepribadian ya. Ada kepribadian, jadi perkembangan kepribadian itu sendiri. Lalu ada juga pengalaman emosional dan juga sosial ya. Jadi teori yang dimaksud adalah iya, tepat sekali teori psikoanalitis, teman-teman. Jadi, psikoanalitis ini adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya juga ya. Di sini lebih menitikberatkan kepada perkembangan kepribadian itu sendiri dari peserta didik. Dan pada teori psikoanalitis ini nantinya perkembangan dari kepribadian itu dibagi menjadi 3, yaitu ada ID, ada ego, dan juga ada super ego. Sudah dijelaskan kemarin ya, ID itu sistem kepribadian asli kita yang dibawa sejak lahir. Lalu ego itu sendiri adalah
perkembangan dari ID ya, yaitu tentang realita kita, gitu. Jadi ego itu realita. Lalu yang ketiga adalah superego. Superego itu lawan dari ID dan juga ego tadi. Di sini merupakan kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasinya dengan prinsip idealistik. Next ke soal nomor 2. Oke, menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon itu dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Menurut teori ini, apa saja yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus bisa diamati, diukur, dan tidak hanya tersirat atau implisit. Udah jelas sih sebenarnya sampai sini ya. Faktor lain yang juga penting adalah faktor penguatan atau reinforcement. Jadi penguatan itu adalah hal yang memperkuat respon. Apabila responnya positif, maka respon itu tadi akan semakin kuat. Tetapi apabila negatif, maka dikurangi supaya tetap menguatkan respon itu tadi. Teori yang dimaksud adalah, oke, teman-teman bisa dijawab terlebih dahulu. Di sini keywordnya banyak banget. Ada stimulus respon, ya. Lalu apalagi tadi? Ada reinforcement, jelas sekali, penguatan. Jadi ini adalah perilaku lagi, teori perilaku. Nah, kalau kita lihat di kisi-kisi tadi kan ya, di indikatornya adalah ada namanya teori perilaku. Nah, yang dimaksud dengan teori perilaku di sini adalah teori behaviorisme atau behavioristik. Ya, karena kan behaviorisme itu juga kita kenal dengan teori tingkah laku atau perubahan perilaku. Jadi sama saja ya, kalau di situ ada teori perilaku, yaitu sama juga dengan teori behaviorisme atau behavioristik yang biasa teman-teman sudah kenal gitu. Lanjut. Next kita ke soal nomor 3. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Perilaku seseorang itu merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain. Dengan kata lain, secara kognitif, perilaku individu itu mengadopsi dari perilaku orang lain. Proses ini disebut proses modeling atau imitasi. Nah, teori yang dimaksud adalah Oke, mungkin teman-teman ini banyak yang terkecoh ya dengan soal ini, dengan melihat adanya kognisi gitu ya, terus mungkin berpikir, menalar, juga ada kognitif juga, teman-teman mungkin terkecohnya ini akan menjawab teori kognitif gitu. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita lihat secara keseluruhan di sini teman-teman, ada kata kunci lagi. Di sini perilaku orang. Nah, di sini ya, mulai dari perilaku seseorang itu hasil dari mengamati perilaku orang lain. Mengamati berarti meniru. Nah, dengan kata lain itu mengadopsi, meniru, yaitu proses modeling atau imitasi. Ini sudah jelas sekali ya kalau modeling, imitasi, meniru itu adalah teori belajar sosial. Iya, yang disampaikan oleh Bandura, teman-teman. Jelas ya ini ya. Jadi, menurut teori belajar dari Bandura itu sendiri, bahwa perilaku individu itu mengadopsi perilaku dari orang lain yang disebut dengan modeling atau imitasi. Imitasi di sini bukan berarti meniru perilaku yang negatif ya. Jadi makanya biasanya itu yang ditiru adalah orang-orang dewasa atau kalau dalam pendidikan ya kita sebagai guru gitu. Next, soal nomor 4.
Individu berkembang dalam jaringan yang kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, banyak sumber berperan dalam perkembangan tingkah laku. Selain faktor individual, faktor lingkungan seperti aktivitas pengasuhan dianggap sebagai salah satu determinan dari permasalahan tingkah laku. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis mempengaruhi perkembangan individu. Jadi teori belajar yang dimaksud adalah teman-teman lihat di sini lebih kepada lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan itu berperan penting. Itu faktor lingkungan. Lalu lingkungan itu apa saja? Ada keluarga, ada sekolah, masyarakat, dan komunitas di sini. Oke, jadi menurut teori ini bahwa perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya dan terus-menerus mempengaruhi segala aspek dari perkembangannya. Teori ini merupakan pandangan dari sosiokultural juga tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Ya, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasisnya lebih luas lagi. Jadi kelima sistem itu mulai dari ada mikrosistem ya, dari individu itu sendiri mikro, lalu meso, interaksi antara individu dengan individu yang lain, mesosistem, lalu ada ekosistem lebih luas lagi dengan lingkungannya ya, lalu makrosistem dan juga kronosistem. Ini sudah dijelaskan kemarin, jadi jawabannya adalah teori ekologi ya. Next. Teori ini menekankan sebuah proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Semakin usia bertambah, maka susunan sel syarafnya semakin kompleks, sehingga kemampuannya pun turut meningkat. Saat seseorang tumbuh, ia akan beradaptasi secara biologis terhadap lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Kemampuan berpikir dan kekuatan mental anak yang usianya berbeda, maka kualitatifnya pun akan berbeda. Teori yang dimaksud adalah, ini teman-teman lebih kepada genetik ya, biologis juga. Jadi kalau usianya bertambah, itu susunan sel syarafnya itu lebih kompleks, kemampuannya pun turut meningkat. Artinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa teori ini lebih melihat pada umur ya. Jadi usianya itu mempengaruhi kognitif seseorang tersebut. Nah, di sini juga adanya perubahan kualitatif nih dalam struktur kognitifnya gitu. Dan lebih kepada umur atau usianya ini teman-teman. Nah, perkembangan usia kan teman-teman tahu sendiri ya, yang mempengaruhi kognitif itu iya, jelas sekali adalah teori kognitif dari Jean Piaget. Ya, di sini ada juga yang namanya adaptasi, yaitu proses dengan anak-anak itu menyesuaikan pemikirannya untuk memasukkan informasi baru yang selanjutnya dimengerti. Nah, itu teman-teman tahu ada yang namanya asimilasi, ada akomodasi juga, ada equilibrium juga. Nah, untuk Piaget ini juga membagi tahapan perkembangan kemampuan kognitif menjadi 4. Ada sensori motor, ada pra-operasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Nanti kalau dikaitkan dengan implikasi pembelajaran, berarti kita harus sesuaikan usia peserta didik dengan nantinya media, metode, atau alat peraga yang akan kita gunakan. Gitu. Next. Soal nomor 6. Bu Indah adalah seorang guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Sumedang. Beliau menyenangkan dan sangat disukai oleh siswanya. Beliau sering berbagi cerita-cerita motivasi untuk membangkitkan semangat belajar siswanya.
Selain itu, juga sering membebaskan siswanya untuk melakukan eksplorasi minat dan bakatnya di kelas, sehingga membuat siswanya memiliki kesadaran akan mengaktualisasi dirinya. Teori belajar yang diterapkan oleh Bu Indah adalah, silakan teman-teman bisa jawab dulu. Ya, di sini itu Bu Indahnya menyenangkan ya. Menyenangkan, disukai juga, sering berbagi cerita dan juga motivasi. Di sini ada kata-kata membebaskan siswanya untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Jadi siswanya itu dibebaskan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa berpikiran bahwa merupakan teori belajar konstruk mungkin ya. Kalau konstruk itu kan juga bebas. Peserta didiknya itu dibebaskan untuk menggali ide itu ya, menggali ide dan pengalamannya sendiri itu kalau konstruktivisme. Oke, lanjut di sini ada kata kuncinya yaitu aktualisasi diri. Nah, kalau udah ditambah kata kunci dengan aktualisasi diri, itu udah jelas jawabannya adalah humanistik ya, human di sini. Jadi yang lebih dititik beratkan adalah manusianya. Manusianya dalam arti di sini adalah peserta didik. Jadi yang ditonjolkan adalah peserta didiknya. Kata kunci aktualisasi diri dan memanusiakan manusia gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di sini ya untuk peserta didik kita sendiri gitu. Nah, nanti kalau teman-teman bingung tentang human, memang humanistik itu dia bisa ambil teori manapun ya, mau itu kognitif, mau itu konstruktivis. Kalau tujuannya untuk memanusiakan manusia ya bisa diambil di humanistik gitu, teman-teman. Nah, sekali lagi karena di sini ada aktualisasi diri, makanya ini jawabannya adalah humanistik. Gitu ya. Next, soal nomor 7. Pak Joko sedang mengajar matematika di kelas 2 SD. Dalam pembelajarannya, Pak Joko berprinsip bahwa jika siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka siswa tersebut belum dianggap belajar. Dalam hal tersebut, Pak Joko menerapkan teori belajar. Oke, jadi kalau di sini belum bisa berhitung perkalian, artinya dia belum belajar. Nah, dapat berhitung perkalian di sini artinya berarti sudah bisa mengerjakan ya. Berarti sudah ada perubahan tingkah laku yang dapat diukur dan juga diamati. Nah, sudah jelas di sini jawabannya adalah behaviorisme. Nah, jadi teori behaviorisme itu belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi betapapun siswa itu belajar dengan keras, dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun prosesnya, itu tidak akan dianggap kalau belum ada perubahan tingkah laku itu sendiri. Ya, belum bisa berhitung perkalian misalkan pada soal tersebut, ya berarti si anak belum belajar gitu. Walaupun pada prosesnya ya dia sudah mempelajari, tapi belum bisa gitu. Itu ya. Next, nomor 8. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep serta ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah ini jelas sih ya teman-teman, membangun. Nah, jawabannya adalah konstruktivisme. Dari kata konstruk itu kan artinya membangun. Membangun itu bagaimana? Membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, menggali ide-ide sendiri, gitu. Mencari tahu ya dan disimpulkan sendiri. Itu adalah konstruktivisme. Next, soal nomor 9. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mematik yang menuntut siswa untuk menggunakan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Tujuan pembelajaran tersebut berdasarkan teori. Jadi ini tujuan belajarnya ya.
yang ditekankan adalah penambahan pengetahuannya. Jadi sudah bisa atau belum gitu, lebih kepada hasilnya bukan prosesnya gitu ya. Menuntut siswa mengungkapkan kembali dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Berarti dalam wujud paper test di sini lebih kepada yaitu tadi hasilnya, bukan kepada produk lagi proses. Udah jelas ya, jawabannya adalah behaviorisme. Yang A. Next. 10. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat penting. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh seseorang. Apabila dalam pembelajaran IPS, guru melihat proses belajarnya, maka teori belajar yang cocok digunakan adalah ini ya. Jadi di sini siswanya aktif, gitu, aktif belajar, ya. Aktif belajar itu konstruk ya aktif, kognitif ya aktif, human juga bisa jadi aktif ya, sama-sama aktif. Tapi di sini lebih kepada adanya integrasi informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki gitu. Jadi adanya integrasi itu ya, tadi ada asimilasi, ada akomodasi, ada equilibrium itu. Jadi, kalau dilihat dari proses belajarnya, yang kembali lagi ke tadi ya, informasi baru yang beradaptasi dengan kognitif yang sudah dimiliki, itu jelas sekali adalah teori belajar kognitivisme. Ya, kognitif itu pengetahuan ya. Kata kuncinya ada integrasi itu tadi, informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Oke, next ini PR-nya ya teman-teman. Silakan teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar, tulis jawabannya dan juga kata kuncinya itu apa, kenapa bisa jawab itu. Nah, nanti untuk teman-teman yang bisa jawabnya tepat ya, saya pilih yang cepat dan juga tepat. Ada 3, nanti dipilih akan aku umumkan di video selanjutnya dan teman-teman akan mendapatkan privilege, akan mendapatkan privilege berupa 3 akun 3 dari teman-teman itu bisa masuk ke grup belajar CISPI Bimbel secara free gitu, secara cuma-cuma, secara gratis gitu ya teman-teman semuanya. Oke, silakan dibaca dan teman-teman bisa dibaca sendiri aja ya biar lebih singkat ini videonya. Oke, sekali lagi buat teman-teman nanti akan dipilih 3. Silahkan di chat di kolom komentar ya jawaban dan juga analisanya atau kata kuncinya, dan buat 3 teman-teman nanti aku pilih bisa masuk ke kelas premium CISPI Bimbel. Nanti aku masukkan di kelas F ya, yang kita di situ ada simulasi CAT-nya setiap hari, lalu kita ada Zoom juga setiap hari. Teman-teman juga nanti ada file soal dan pembahasan semua berdasarkan kisi-kisi terbaru, dan nanti soal-soal semua indikator sudah masuk ke situ gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISPI Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.